Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Khairani dari Universitas Trilogi dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2514040002. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori belajar konstruktivistik. Oke, pertama itu kita akan bahas apa sih itu teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah pandangan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jadi, bukan hanya menerima saja, di mana pembelajaran itu bersifat aktif, terdapat interaksi sosial, dan guru berperan sebagai fasilitatornya. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik, yaitu 1. Pembelajaran itu harus aktif, di mana siswa harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Kedua itu ada pengalaman dan interaksi sosial, di mana pengetahuan itu dibangun oleh siswa melalui pengalaman langsung dan interaksi mereka dengan lingkungan dan orang lain, seperti bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok, di mana nantinya itu mereka dapat berdiskusi sehingga timbullah interaksi sosial yang itu berdiskusi. Ketiga itu peran guru sebagai fasilitator. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswanya, bukan hanya sekedar penyampaian informasi saja. Selanjutnya itu ada pakar-pakar, yaitu ada Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksinya. Jadi menurut dua tokoh tersebut itu, pengetahuan itu didapat melalui pengalaman dan interaksi oleh setiap individunya. Terus tokoh lainnya yaitu ada John Dewey, yang berfokus pada pembelajaran melalui pengalaman. Jadi pembelajaran itu diambil melalui pengalaman yang didapat. Terus tersebut ada lagi Jerome Bruner, yang menyumbangkan ide-ide tentang penemuan dan pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya ada keunggulan utama teori konstruktivistik. 1. Meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif, di mana siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga didorong untuk berpikir secara kreatif. Kedua itu ada membangun kemandirian dan pemecahan masalah. Maksudnya itu, siswa dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalahnya secara sendiri. Ketiga itu ada meningkatkan kepercayaan diri, di mana keberhasilan dalam menemukan dan membangun pengetahuan sendiri itu dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa tersebut. Nah, tadi kan ada keunggulan dari teori belajar konstruktivistik. Sekarang itu ada juga loh kelemahannya dari teori konstruktivistik, yaitu 1. Pada guru yang menerapkan metode pembelajaran konstruktivistik memerlukan keterampilan dalam memfasilitasinya. Terus kedua itu ada waktu dan sumber daya pembelajarannya. Kalau pembelajaran ini kan berarti berbasis masalah atau proyek, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga itu ada variasi hasil di antara siswa. Jadi di mana itu kan siswa memiliki keterampilan yang berbeda. Nah, siswa yang kurang cepat berinteraksi mungkin akan tertinggal. Selanjutnya itu ada implementasi teori belajar konstruktivistik, yaitu terdapat model dan strategi pembelajaran. Nah, model dan strategi pembelajaran apa yang cocok pada metode ini? Yaitu ada problem based learning atau PBL, di mana siswa dihadapkan pada tantangan nyata tanpa arahan secara langsung, di mana mereka nanti berkolaborasi dalam bentuk kelompok untuk merumuskan suatu dugaan, dan kemudian mengumpulkan data dan membagikan solusinya. Kedua itu ada project based learning atau PJBL, di mana mereka berorientasi untuk menciptakan produk akhir. Terus juga peran guru. Peran guru itu sebagai fasilitator, perancang pengalaman pembelajaran. Keempat itu ada penilaian otentik dan formatif penilaian, di mana penilaian itu tidak diukur melalui pengetahuan secara fakta saja, tetapi juga proses berpikir dan kemampuan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terakhir itu di kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu teori belajar konstruktivistik, di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi,
siswa itu bukan hanya penerima pasif saja. Terus juga guru berperan sebagai fasilitatornya. Model pembelajarannya itu PBL, di mana kolaborasi antara kelompok. Terus juga ada PJBL, di mana penciptaan produk akhir. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurangan dan kelebihannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.